Apa yang akan kamu lakukan jika pemimpin negaramu melarang kamu minum kopi dan merokok? Dan jika kamu ketahuan, hukumannya adalah hukuman mati di tempat. Ini bukan cerita fiksi distopia, melainkan kisah nyata dari Kekaisaran Ottoman atau di bawah pimpinan Sultan Murad keempat. Di abad ke-17, ia menjadi salah satu sultan paling ditakuti karena ketegasannya yang ekstrim. Mengapa kopi dan rokok bisa dianggap sebagai kejahatan terbesar di zamannya? Sultan Murad keempat naik tahta dalam usia yang sangat muda, yaitu 11 tahun. Di masa ketika Kekaisaran Ottoman sedang mengalami korupsi parah, pemberontakan militer, dan kemunduran moral. Setelah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan secara mutlak dan membersihkan negaranya dengan tangan besi. Puncaknya terjadi pada tahun 1633 Masehi, ketika sebuah kebakaran besar melanda kota Istanbul dan menghancurkan sepertiga wilayah kota. Penyelidikan menunjukkan bahwa kebakaran tersebut dipicu oleh puntung rokok di sebuah kedai kopi. Selain itu, Murad melihat bahwa kedai kopi telah berubah menjadi sarang berkumpulnya para pemberontak politik yang suka menyebarkan gosip dan merencanakan kudeta terhadap pemerintahannya. Tanpa ragu, Sultan Murad mengeluarkan hukum ekstrim, yakni ia menutup seluruh kedai kopi dan kedai minuman di seluruh negeri. Ia melarang total konsumsi rokok, kopi, dan alkohol. Hukumannya tidak main-main, yaitu hukuman mati. Untuk memastikan aturan yang dibuatnya ditaati, Sultan Murad memiliki hobi yang sangat mengerikan. Di malam hari, ia akan melepas pakaian kebesarannya atau jubahnya dan menyamar sebagai rakyat jelata atau pedagang biasa dan berjalan kaki mengitari sudut-sudut gelap kota Istanbul. Jika ia menangkap ada warga yang diam-diam sedang merokok atau menyeruput kopi di kegelapan malam, Sultan Murad akan langsung mengeluarkan pedangnya dan mengeksekusi orang tersebut di tempat dengan tangannya sendiri tanpa ampun. Konon, selama masa pemerintahannya, puluhan ribu orang dieksekusi demi menegakkan hukum ini. Meskipun terdengar sangat kejam, strategi tangan besi ini berhasil luar biasa mengembalikan kedisiplinan militer, menghentikan korupsi, dan menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Namun aturan besi itu ternyata memiliki batas. Perintah Sultan adalah mutlak bagi seluruh kekaisaran, kecuali di dalam kamar pribadinya sendiri. Di balik dinding tebal istana Topkapi, sang sultan menjalani kehidupan ganda yang penuh kepalsuan. Bersama sahabat karibnya, Emir Gune, mantan gubernur Safawiyah. Mereka sering berpesta. Malam-malam sultan dihabiskan dengan pesta pora dan tegukan alkohol. Sebuah zat yang jika menyentuh lidah rakyatnya akan langsung dibayar dengan nyawa di tempat. Tak lama kemudian, di usia yang masih sangat muda, Sultan Murad IV dikabarkan meninggal. Tapi dia bukan meninggal karena diracun oleh pengkhianat atau di medan perang. Sultan Murad IV yang agung tewas akibat penyakit sirosis hati, dihancurkan oleh alkohol yang ia larang dengan upah nyawa bagi rakyatnya sendiri. Sebuah cerita yang sangat tragis. Seorang sultan yang tegas pada rakyatnya, namun mungkin dia stres atau bagaimana, dia diam-diam minum alkohol. Menurut kalian bagaimana guys kalau pemimpin seperti ini? Oke guys, kisahnya cukup sampai sini. Semoga kalian tercengang akan kisah ini. Jangan lupa klik subscribe untuk kisah menarik lainnya atau kisah tragis lainnya guys.